Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Yuan, yaitu di part ke-9. By the way, ada pantun dari Mas Supri yang sangat ganteng ya Mok. Bakar siput di pinggir laut. Dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan mereka semua yang sudah selesai makan. Dan seseorang pun berkata, itu sangat layak mendapatkan peringkat 4 bintang. Makanannya enak. Terima kasih Tuan Li mentraktir kita hari ini. Lalu temannya pun berkata juga, siapa yang bisa menolaknya? Memang benar, uang punya caranya untuk mendukung manusia. Li Yuanto sangat luar biasa sekarang. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Sambil kita diperlihatkan Li Yuanto itu yang melirik ke arah Chen Yuan. Dan ia pun bergumam, terlihat anak itu dan Li Wenxi, dua orang yang buruk, mungkin tidak punya keberanian untuk menunjukkan wajahnya lagi. Aku menang malam ini. Lalu ia pun mendekat ke arah Ruoyu sambil berkata, Ruoyu, apa kau membutuhkanku untuk mengantarmu pulang? Malam ini aku milikmu. Aku menjadi pengemudi eksklusif. Aku tidak akan pernah meminta libur. Lalu Ruoyu pun menjawab, aku kira aku bisa pulang sendiri. Tapi tiba-tiba pelayan dari belakang pun berkata, Tuan Li, aku mencarimu. Bisakah Anda pindahkan mobilmu? Dan Li Yuanto pun marah berkata, apa? Pindahkan mobil? Tidak bisakah aku parkir sambil menghabiskan uang di restoranmu? Ini tidak masuk akal. Siapa orang itu? Lalu pelayan itu pun menjawab, Tuan Li, itu situasinya ruang parkir kita disediakan untuk tamu VIP setelah jam 9. Kita punya VIP yang tiba sekarang. Bisakah kau pindahkan mobilmu? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di restoran megah itu. Di sana Li Yuanto pun bergumam, apa VIP? Aku ingin melihat betapa pentingnya VIP ini. Sambil ia pun menuju ke arah mobilnya itu dan ia pun bergumam lagi, aku ingin melihat siapa yang sangat luar biasa di sini. Dan tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah mobil Ferrari berwarna merah itu. Dan di sana ia pun bergumam, oh sialan, itu Ferrari yang harganya lebih dari 20 juta. Aku hanya pernah melihatnya di channel-channel YouTube. Apa itu dia? Zhang Houtian dari Zhang Group. Sambil ia melihat ke arah mobil itu dan keluarlah Zhang Houtian dari sana. Dan Li Yuanto di sana pun berkeringat dingin sambil bergumam, tidak ada keajaiban yang sangat luar biasa. Orang itu cukup berpengaruh di lingkaran generasi kedua kaya di Seoul. Alhamdulillah, aku tidak bermasalah dengan dia. Apa? Chen Yuan? Apa yang terjadi? Sambil ia melihat ke arah Zhang Houtian itu yang menjabat tangan dari Chen Yuan. Lalu Chen Yuan di sana pun merangkul Zhang Houtian sambil berkata, terima kasih manajer Zhang karena telah membawa mobil ini dari tempat yang jauh. Dan Houtian di sana pun menjawab, tidak ada masalah, kita seperti keluarga, tidak perlu formalitas. Dengan senang aku membawa mobilmu Tuan Yan. Sambil kita diperlihatkan Li Yuanto di sana terkejut bergumam, apa? Mobil itu milik Chen Yuan? Bagaimana bisa Zhang Houtian begitu sopan pada Chen Yuan? Lalu Chen Yuan, dia siapa dia? Sambil Chen Yuan pergi bersama Houtian di sana dan seseorang pun berkata, apa dia begitu kaya? Bukankah dia hanya seorang pengkhianat bagi orang lain? Kau belum sadar Ferrari Chen Yuan dapat membeli lebih dari selusin mobil Li Yuanto. Lalu Chen Yuan di sana pun berkata, manajer Zhang, izinkan aku memperkenalkan kepadamu seorang teman sekelasku. Dia juga generasi kedua yang kaya. Sambil terlihat mantan dari Li Wenxi itu yang terpukul melihat ke arah Chen Yuan dengan malu. Dan di sana seseorang pun berkata, Liu Jia, omong kosong apa yang kau bilang sebelumnya? Katamu Chen Yuan itu orang jahat, dia harus menjadi kacung orang lain. Apakah kau bercanda? Sambil Ruoyu itu pun melihat ke arah Liu Jia. Di sana ia pun bergumam, tampaknya Li Yuanto dan Liu Jia memfitnah Chen Yuan. Namun terlepas dari kemampuannya yang luar biasa, dia sama sekali tidak membela diri. Sambil ia pun melihat ke arah Chen Yuan bersama Huan Tian. Dan di depannya terdapat Li Yuanto yang seakan-akan menjadi guguk penjilat di hadapan mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan Ruoyu di sana yang bergumam lagi, orang itu cukup menarik. Sambil terlihat notif yang bertuliskan kesukaan Xiao Ruoyu plus 5 dan plus 5 lagi. Dan kesukaan saat ini plus 10. Sambil Chen Yuan pun tersenyum, lalu ia pun berkata, Xiao Ruoyu,
bolehkah aku mendapatkan kehormatan untuk mengantarmu pulang? Lalu Ruoyu di sana pun menjawab, tentu saja Chen Yuan. Sambil mereka pun pergi, dilihati beberapa orang di sana dengan menggunakan Ferrarinya itu. Tapi tiba-tiba dari belakang Liuanto terdapat Wensi yang berkata, Manajer Jang, terkadang kesenjangan antara manusia bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara manusia dan guguk. Bukankah begitu? Sambil terlihat Liuanto itu yang malu dan emosi di sana. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan keramaian kota Seoul itu dan mobil Ferrari dari Chen Yuan yang berada di sana. Lalu Ruoyu di dalam mobil itu pun bergumam, sepertinya aku agak terlalu impulsif. Chen Yuan dan aku tidak akrab satu sama lain, jadi aku buru-buru masuk ke mobilnya untuk berjaga-jaga. Dan Chen Yuan di sana pun melirik berkata, aku sudah memperhatikannya sejak lama. Nona Xiao, Leontin di tasmu, mungkinkah itu utang men? Sambil Chen Yuan melihat ke arah Leontin yang berada di tas dari Ruoyu itu, lalu Ruoyu di sana pun malu terkejut berkata, iya, kau sebenarnya tahu tentang utang men? Lalu Chen Yuan pun menjawab, karena aku juga suka nonton utang men, khususnya Dika. Menurutku transformasinya sangat bagus. Di sana Ruoyu pun berkata, ya aku juga, aku suka menontonnya sejak aku masih kecil. Sayangnya tidak ada gadis sekitarku yang suka menonton utang men. Sambil ia pun imut menatap ke arah Chen Yuan itu, lalu ia pun malu-malu memalingkan wajahnya. Di sana Ruoyu pun tersenyum melihat Chen Yuan, lalu Chen Yuan pun bergumam, aku tidak menyangka Xiao Ruoyu memiliki sisi yang begitu ceria. Apa dia terlihat dingin dan sombong karena penampilannya? Melihat wajahnya yang bahagia membuat orang ingin melindungi kecantikannya. Sambil ia masih melihat ke arah Ruoyu itu yang nongol di pintu mobil. Lalu Chen Yuan pun bergumam lagi, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan jatuh cinta. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mobil dari Chen Yuan itu yang terparkir di depan rumah. Ternyata itu adalah rumah dari Ruoyu. Dan kita diperlihatkan Chen Yuan yang berlagak seperti utang men berkata, aku sangat senang melihat teman sekelas Xiao Ruoyu yang berbeda malam ini dari biasanya. Dan di sana Ruoyu pun menjawab, aku sama bahagianya denganmu sekarang. Terima kasih telah mengantarku pulang. Sambil mereka pun seakan-akan mempraktekkan gerakan ikonik dari utang men. Dan di sana mereka pun hanya terdiam. Lalu tiba-tiba mereka pun tertawa bersama akibat tingkah laku konyol mereka. Di sana Chen Yuan pun pergi dan Ruoyu pun bergumam, Chen Yuan cukup menarik. Dia tidak menganggapku naif. Berbeda dengan laki-laki minyak itu. By the way, laki-laki minyak yang dimaksudkan adalah Liuanto ya mo. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pintu rumah yang dibuka di sana. Ternyata itu adalah Ruoyu. Dan seseorang pun berkata, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak main-main akhir-akhir ini? Kenapa kau pulang terlambat? Dan Ruoyu pun menjawab, ibu, aku... Sambil ia pun mencopot sepatunya itu. Lalu ibunya pun berkata lagi, bagaimana pendapatmu tentang kencan buta yang aku ceritakan terakhir kali? Sambil dilihat Ruoyu di sana yang hanya terdiam. Lalu ibunya pun berkata lagi, kau juga tahu bahwa perusahaan ayahmu dalam kondisi yang sangat buruk akhir-akhir ini, dan investasi keluargaan kali ini sangat penting. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan Ruoyu di sana pun marah berkata, tapi ibu, bukankah pernikahan dan kebahagiaanku penting? Kenapa aku harus menikah dengan playboy dari keluargaan itu? Lalu ibunya pun berkata lagi, kenapa? Karena kita mengeluarkan uang untuk membesarkanmu. Kau mengandalkan kita untuk makan, pakaian, dan hiburan kan? Sambil Ruoyu itu pun hanya terdiam. Lalu ibunya pun berkata lagi, jika perusahaan ayahmu hancur, keluarga kita juga akan hancur Ruoyu. Han Xiaogang dari keluarga Han memang kurang bagus, tapi situasinya lebih baik dari yang lain. Selain itu, pria akan lebih santai setelah menikah. Apa kau ingin ibumu berlutut dan memohon padamu, Ruoyu? Lalu Ruoyu di sana pun menangis berkata, aku tahu ibu. Sambil kita diperlihatkan aksesoris utang men di tas Ruoyu itu yang tertetes oleh air matanya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan yang membuka HP-nya, dan ia pun melihat dalam grup itu seseorang memposting jam baru, dan dari bawahnya Tuan Naga yang memposting wanita cantik bertuliskan, apa penyiar ini baru? Sepertinya cukup cantik, siap untuk diburu. Tapi tiba-tiba Zhang Hotian di sana pun menulis pesan, berita besar untuk semua orang. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang membaca pesan itu sambil bergumam,
apa yang dilakukan Sang Hotian? Ternyata itu adalah berita Ruyu bersama putra keluarga Han. Di sana tertulis kencan buta atau pertunangan, aliansi yang kuat atau pertunangan yang sulit. Rantai modal grup Xiao diduga hancur. Mungkinkah putri Xiao Ruyu menikah dengan putra grup Han? Sambil Chen Yuan terkejut membaca berita itu dan ia pun berkata Xiao Ruyu akan pergi kencan buta. Sambil ia membayangkan tingkah laku Ruyu itu yang sangat imut dan membayangkan kemolekan wajah dari Xiao Ruyu. Di sana kita diperlihatkan Chen Yuan yang membayangkan saat SMA yang mengagumi Xiao Ruyu dan melihat dari jendela kelasnya, dan kita diperlihatkan Chen Yuan di saat sekarang yang hanya terdiam membaca berita itu. Lalu ia pun mengepalkan tangannya dan bergegas pergi dari sana. Lalu Chen Yuan pun bergumam, tidak, kali ini aku tidak akan merasa malu lagi. Aku tidak ingin menjadi orang yang hanya lewat dalam hidupmu, Xiao Ruyu. Tapi terdapat dua orang di sana dan seorang gadis pun berkata, apakah itu saudara yang menjalankan Chen Yuan? Lalu temannya pun menjawab, ya itu dia. Dia memakai celana pendek dan lengan pendek yang sama seperti di video. Terlihat seperti pria kelas 2. Sambil gadis itu pun mencegat Chen Yuan di sana dan Chen Yuan pun terkejut. Lalu gadis itu pun berkata, halo Chen Yuan, namaku Shen Suyi. Apa kau tertarik menjadi selebriti internet? Di sana ia pun menyodorkan kartu namanya dan Chen Yuan pun menjawab, maaf, aku tidak tertarik. Sambil gadis itu pun terkejut. Lalu ia pun berkata, apa? Menolak dengan tegas? Apa dia menandatangani kontrak dengan perusahaan lain? Aku harus mencari cara lain. Lalu ia pun mengejar ke arah Chen Yuan sambil berkata, murid, harap tunggu. Perusahaan kita adalah perusahaan MCN formal. Perusahaan kita sangat kuat dan kita akan menggajimu gaji yang sangat besar. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang hanya berjalan meninggalkan mereka berdua. Tapi tiba-tiba gadis itu pun berada di depannya sambil berkata, yang paling penting adalah perusahaan kita memiliki Tuan Yan untuk mendukung kita. Tuan Yan, kau tahu kan, orang kaya tak terkalahkan yang telah menumpahkan uang di siaran hiu. Jika kau tidak menandatangani kontrak dengan kita, hati-hati agar tidak dilarang oleh Tuan Yan. Sambil terlihat Chen Yuan di sana yang bergumam, Tuan Yan, si rokok kesepian adalah aku. Kenapa kau malah berbicara seperti itu? Kenapa wanita profesional yang keras kepala ini begitu menyebalkan? Kenapa dia menyebut Tuan Yan? Akulah Tuan Yan, si rokok kesepian sialan itu. Jangan tunda urusanku, sialan. Tapi Shen Suyi di sana pun malah mendekat ke arah Chen Yuan sambil berkata, bagaimana? Lalu Chen Yuan pun bergumam, sial, wanita jalan ini buruk sekali. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya kan? Hanya karena aku tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa kan? Sambil terlihat mereka berdua yang menunggu jawaban dari Chen Yuan. Dan Chen Yuan di sana pun malah mengirimkan pesan kepada para temannya. Di sana ia pun menulis, saudaraku, aku khawatir. Adakah yang tahu tentang Sumeng Media? Ada orang bernama Shen Siyi yang terus melecehkanku dan bahkan menggunakan namaku untuk menipuku. Bisakah kau membantu menyelesaikannya? Di sana temannya pun membalas, biarkan aku memeriksanya. Hotian di sana pun membalas, Tuan Yan, serahkan padaku. Dengar Tuan Yan, aku akan mengusir wanita dan perusahaan ini dari Seoul sebentar lagi. Dan di sana temannya pun berkata juga, hei Tuan Yan, apa ada kesalahpahaman? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan masih di tempat itu dan di sana Shen Suyi pun berkata, apa kau belum memikirkannya? Sambil ia pun makin mendekat ke arah Chen Yuan. Tapi tiba-tiba HP dari Shen Suyi itu pun berdering. Lalu ia pun mengambilnya sambil bergumam, kenapa bos menelepon? Lalu bosnya di sana pun marah berkata, dasar wanita gila, kembalilah sekarang juga. Jika kau benar-benar tidak ingin melakukannya, jangan lakukan itu bodoh. Sambil ia pun terkejut menerima telepon dari bosnya itu. Lalu ia pun menjawab, bos, aku tidak. Sambil Chen Yuan pun meninggalkannya dan ia pun bergumam, grup Han kan? Kau berani mencuri wanita dariku, aku akan memberimu warna untuk dilihat. Lalu kita diperlihatkan di waktu yang sama di sebuah mobil dan di dalamnya terdapat Xiao Ruyu bersama ibunya. Dan ibunya pun berkata, rantai modal grup Xiao keluarga kita terputus dan rambut ayahmu memutih saat dia berkeliling minta bantuan. Kali ini Paman Han bersedia membayar untuk membantu kita dan permintaannya tidak akan terlalu banyak. Mari kita berteman saja
Dan Hang Xiaogong tampaknya adalah anak yang sangat baik sehingga dia bisa diterima. Sambil Royu itu pun hanya terdiam, tapi tiba-tiba HP-nya di sana pun berbunyi. Ternyata itu adalah pesan dari Chen Yuan, dan Chen Yuan pun menulis, "Royu, kau di mana?" Sambil Royu itu pun terkejut melihat pesan dari Chen Yuan, lalu ia pun membalas, "Dalam perjalanan ke Royal Hotel, aku ada urusan di sana." Dan Chen Yuan pun menjawab, "Oke, beritahu aku lokasi spesifiknya saat kau sampai di sana. Tunggu aku." Sambil dilihat Xiao Royu itu yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, Chen Yuan, dia tahu aku akan pergi kencan buta." Sambil ia membayangkan senyuman manis dari Chen Yuan saat mengantarkannya pulang. Lalu Royu pun bergumam lagi, jika harus bersama seseorang dibandingkan dengan Han Xiaogong yang menjijikan itu, Chen Yuan tampaknya lebih baik. Tapi tiba-tiba terdengar ayah Royu itu yang berkata, "Royu, ayah tidak pernah meminta apapun darimu. Aku mohon kau tenang dengan apapun yang terjadi. Anggap saja ini sebagai bantuan untuk ayah. Oke, Royu?" Sambil Xiao Royu itu pun hanya terdiam memandang ke arahnya, dan ia pun berkata, "Aku mengerti, ayah." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Meridian Hotel di sana yang sangat megah, dan mobil keluarga Royu itu pun sudah sampai di depan pintu masuk dari hotel itu. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang mengantarnya berkata, "Halo Tuan Xiao, Tuan Han menunggu Anda di ruangan konversi 305. Silahkan ikut dengan kami." Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang mengikuti orang itu, dan orang yang berkacamata itu pun bergumam, "Aku sudah lama mendengar bahwa putri keluarga Xiao sangat cantik alami, dan mendengarnya 100 kali lebih baik daripada melihatnya sekali. Sungguh mengasihkan. Sayang sekali akan segera menjadi daging di mulut tuan mudahan kita." Tapi tiba-tiba Royu di sana pun terkejut melihat ke arah orang tuanya itu. Ternyata ia pun melihat ke arah tas yang dibawa oleh ayahnya. Royu pun bergumam, "Bukankah ini kencan buta? Kenapa dia membawa begitu banyak dokumen?" Sambil kita diperlihatkan mereka yang sudah sampai di ruangan yang dituju, dan seseorang yang membuka itu pun berkata, "Tuan Xiao, silahkan masuk." Sambil kita diperlihatkan Tuan Han bersama anaknya yang seperti kemplu itu. Di sana ia pun berkata, "Tuan Xiao ada di sini. Xiao Gang, datang dan berikan teh pertama pada pamanmu. Kita akan segera menjadi keluarga." Dan seketika Ruoyu di sana pun terkejut karena melihat beberapa dokumen di sana. Lalu ia pun bergumam, "Ini jelas bukan kencan buta kan? Ayah, apa yang kau inginkan?" Sambil ia pun menatap ke arah ayahnya itu. Lalu Royu di sana pun membayangkan Tuan Han yang sedang merokok. Di sana ia pun bergumam, "Grup Han, salah satu grup di Seoul, memiliki banyak bisnis dan bahkan melibatkan banyak industri abu-abu. Orang yang memimpin adalah Han Sansui, bahkan lebih terkenal karena kelicikan dan kecerdikannya." Sambil kita diperlihatkan di saat sekarang Tuan Han di sana yang berkata, "Royu telah benar-benar tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang cantik dan anggun." Sambil ia memandang ke arah Royu itu, lalu Royu pun menjawab, "Paman, aku merasa terhormat." Sambil Royu itu pun mengirimkan pesan kepada Chen Yuan yang bertuliskan, "Aku di ruangan konferensi 305. Tapi tiba-tiba Xiaogong di sana pun mendekat ke arah Royu sambil berkata, "Royu, kau di sini juga? Sejak aku bertemu denganmu di pesta koktail terakhir, aku tidak memikirkan tentang makanan atau teh, dan aku memimpikanmu bahkan ketika aku tidur. Jangan khawatir, kali ini aku pasti akan membantu keluargamu melewati kesulitan ini." Sampai terlihat Royu di sana yang ketakutan. Lalu ia pun melepaskan pegangan tangan dari Xiaogong itu, dan Royu pun berkata, "Terima kasih." Lalu Xiaogong pun merangkul Royu itu sambil berkata, "Royu, kenapa kau bersikap sopan padaku?" Dan tiba-tiba bokong dari Royu itu pun diremas oleh Xiaogong, dan di sana ia pun berkata, "Bagaimanapun kita akan segera menjadi sebuah keluarga." Dan dengan cepat Ruoyu di sana pun menampol tangan dari Xiaogong itu, dan Ruoyu pun berkata, "Bersikaplah hormat, siapa yang sebuah keluarga, singkirkan tanganmu." Tapi ayah Ruoyu itu pun marah berkata, "Ruoyu, kenapa kau berbicara kasar dengan Xiaogang?" Sambil Ruoyu emosi meneteskan air mata, dan ia pun berkata, "Ayah, kau..." Tapi di sana ayahnya pun berkata kepada Tuan Han, "Tuan Han, putriku tidak bijaksana, jadi jangan berdebat dengannya. Menurutku, Xiaogang adalah pasangan yang cocok untuk putriku. Haha." Dan Tuan Han pun berkata, "Haha, ayo duduk.
Tuan Xiao juga akan melihat kontraknya. Sambil mereka pun langsung duduk di sana dan terdapat beberapa dokumen dan orang berkacamata itu pun berkata, ini adalah kontrak transfer ekuitas. Aku akan memperkenalkan klausul tambahan di dalamnya kepada Tuan Xiao secara rinci. Sesuai perjanjian, keluarga Han memberikan 100 juta kepada keluarga Xiao Group Yuan Hang untuk membeli 20% saham dengan syarat Xiao Ruoyu menikah dengan Han Xiaogang. 100 juta yuan lagi akan disuntikan ke rekening publik grup Yuan Hang secara bertahap, Tuan. Sambil terlihat Ruoyu di sana terkejut terpukul dan orang itu pun berkata lagi, sampai Tuan Xiao putrimu, artinya dana terakhir akan tiba sampai Xiao Ruoyu melahirkan seseorang cucu untuk keluarga Han. Tapi tiba-tiba Xiao Ruoyu itu pun mengambil kertas dari tangan ayahnya itu dan di sana ia pun membaca sambil berkata, bagaimana mungkin menikah memiliki anak, ini tidak mungkin. Sambil ia pun gemetar di sana. Lalu ia pun berkata lagi, ayah, inikah sebabnya ayah berbohong padaku dan datang ke sini, ayah menjual putrimu. Lalu ibunya di sana pun mendekat sambil berkata, Ruoyu, tenanglah. Dan Ruoyu pun menjawab, aku tidak bisa tenang, ibu. Aku tidak mengerti kenapa kau ingin mengambil alih hidupku jika bisnismu hancur. Tidakkah kau tahu bahwa Han Xiaogang di luar sana sedang makan dan minum bersama pelacur dan berjudi dan kelima racun tersebut? Aku tidak akan pernah menikah dengannya, ayah. Sambil ia pun marah di sana, tapi tiba-tiba ayahnya pun menampol pipi dari Ruoyu itu hingga membuat Ruoyu itu pun hanya terdiam. Dan ayahnya di sana pun marah berkata, aku masih terlalu terbiasa denganmu. Keluarga Xiao telah mencapai momen kritis, tapi kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa mengajarimu dosa seperti itu? Sambil Ruoyu pun meneteskan air mata dan ia pun berkata, Aku hanya memikirkan diriku sendiri, ayah. Lalu ibunya pun mendekat sambil berkata, Ruoyu, kau harus mengerti, ayah. Dia melakukan ini demi keluarga kita. Kau sudah berakal sehat sejak kecil kan? Kalau grup Yuan Hang hancur, keluarga kita juga akan hancur. Lalu Ruoyu di sana pun menoleh marah berkata, ibu, kok ibu jadi begini? Kalau perusahaannya hancur, kita bisa kerja keras untuk bangkit lagi kan? Dengan aku, ibu dan ayah, seluruh keluarga kita masih dalam perjalanan panjang. Perjalanan itu tidak akan. Tapi tiba-tiba ibunya langsung bersujud di bawah kaki dari Ruoyu itu dan ibunya pun berkata, Ruoyu, kasihanilah ibu. Ibu minta tolong. Sambil kita diperlihatkan mereka bertiga yang melihat ke arah ibu Ruoyu itu yang bersujud dan Ruoyu di sana pun terkejut. Lalu ia pun berkata, ibu, apa yang kau lakukan? Cepat bangun, ibu. Dan ibunya pun menjawab, ibu tidak punya pilihan lain. Kita putus asa, nak. Jika kau tidak setuju dengan pernikahan, ibu tidak akan pernah bangun. Di sana Ruoyu pun menangis berkata, kau, ibu, jangan lakukan itu. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat Xiaogang di sana berkata, hehe, Ruoyu, aku sangat menyukaimu. Selama kau bersedia menikah denganku, aku akan memilihkan semua bintang di langit untukmu. Kau lihat ibumu seperti itu kan? Jadi setujui saja. Dan di sana Ruoyu pun menangis terdiam dan ia pun bergumam, apa ini takdirku? Terlahir dalam keluarga seperti ini membutuhkan pembayaran harga yang sesuai. Sambil ia pun membayangkan seakan-akan ia adalah burung dalam sangkar emas, ya momo. Di sana Ruoyu pun menangis berkata, aku setuju, ibu. Tolong bangun. Apapun yang ibu katakan, apa adanya, aku akan setuju. Dan dengan cepat ibunya di sana pun langsung berdiri dan ia pun berkata, itu gadis ibu yang baik, gadis baik. Dan ayahnya pun berkata, Ruoyu, yang baru saja ayah katakan, saat marah jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Kita juga baru saja pertama kali menjadi orang tua dan terkadang kita tidak perhatian. Sambil terlihat Tuan Han di sana yang menyulut rokoknya dan ia pun berkata, karena Xiao Ruoyu tidak keberatan, kenapa kita tidak menandatangani kontraknya saja, Tuan Xiao? Lalu Tuan Xiao di sana pun mengambil dokumen sambil berkata, ya, kontraknya penting. Tuan Han benar. Lalu Tuan Han pun berkata lagi, jika kau menandatangani kontrak lebih awal, Xiaogang dan Ruoyu akan menikah lebih cepat dan dana untuk keluarga Xiao akan tersedia lebih cepat. Sambil kita diperlihatkan Xiaogang yang melihat ke arah Ruoyu itu dan ia pun bergumam, kau tidak menyukaiku?
kau akan menjadi istriku selamanya. Wanita yang begitu mulia, dingin, dan sombong pergi tidur sambil ia pun membayangkan Xiao Royu itu yang tidur di atas kasurnya. Di sana Xiao Gang pun bergumam lagi, kau akan menjadi milikku sayang. Sambil kita diperlihatkan ayah ibu dari Royu itu yang menandatangani kontrak di sana. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah pintu yang ditendang. Ternyata itu adalah Chen Yuan dan ia pun berkata, siapa yang memburuku? Keluar dari sini. Sambil Royu itu pun terkejut melihat ke arah Chen Yuan dan di sana mereka semua pun menoleh juga ke arah Chen Yuan dan bersambung. Tunggu, gantung banget ya Momo. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan di sana yang menatap ke arah mereka dengan tajam dan ia pun berkata, apa kau memburuku? Apa kau cukup berani untuk makan? Siapa itu? Keluar. Dan Ruoyu pun menatap ke arah Chen Yuan itu sambil bergumam, itu Chen Yuan, dia benar-benar ada di sini. Sambil kita diperlihatkan Xiao Gang di sana yang akan memukul Chen Yuan sambil berkata, dari mana datangnya gugu gila yang berkeliaran di sini? Apa kau pesan hidup? Tapi tiba-tiba dengan cepat ia pun dipukul Chen Yuan di bagian muka hingga ia pun terpental ke belakang. Lalu Chen Yuan di sana pun berkata, kelihatannya seperti sialan Bang Cui. Jadi keluarlah dari sini. Sambil terlihat beberapa bodyguard di sana yang berkata, berani sekali kau menyerang Tuan Han. Apa kau ingin mati? Dan Xiao Han di sana pun menangis berkata, kau berani memukulku? Kau bajingan gila. Lalu Chen Yuan di sana pun berkata, identitas bukankah mereka hanya dua kepala suami yang kaya? Yang satu menjual putrinya dan yang satu lainnya membeli putrinya. Jika kau berani menyentuhku, cobalah, kau akan kehilangan keluarga Hanmu di Seoul. Sambil anak buah dari Tuan Han itu akan menyerang dan Tuan Han pun berkata, tunggu. Dan ia pun bergumam, transaksi dengan keluarga Xiao ini sangat rahasia. Keluarga lain juga mengira itu hanya kencan buta biasa. Anak ini tidak hanya mengetahuinya dengan jelas, tapi dia juga dapat menemukannya. Tidak sederhana. Lalu ia pun berkata, aku tidak tahu teman kecilku berasal dari keluarga mana, tapi keluarga Han akan mengunjunginya suatu hari nanti. Di sana Chen Yuan pun berkata, tidak perlu, kau tidak memenuhi syarat untuk datang ke rumahku. Tapi tiba-tiba Xiao Gang di sana pun berkata, sungguh nada yang keras ayah. Lalu Tuan Han di sana pun menoleh berkata, diam kau, bagaimana aku bisa membujukmu? Pikirkanlah dua kali sebelum melakukan apapun dan lihat trik apa yang dia inginkan. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang menatap ke arah Royu dan ia pun berkata, Royu, jangan khawatir, aku akan membantumu mengatasi kesulitan keluargamu. Sambil terlihat Royu itu yang menatap ke arah Chen Yuan dengan berbingar-bingar. Lalu kita diperlihatkan ayah dari Royu di sana yang terkejut berkata, apa yang sedang kau lakukan dengan kontrak ini? Ternyata Chen Yuan pun mengambil sebuah kertas kontrakan di sana dan ia pun berkata, Tuan Xiao benar-benar meremehkan putrinya dan menjualnya seharga 100 juta. Dan kau masih memiliki 20% saham di perusahaanmu sendiri. Apa kau terlalu tua dan gila? Sambil ia pun langsung merobek kertas kontrak itu dan Chen Yuan pun berkata, ayo lakukan ini, aku akan membelikanmu 60% saham grup Yuan Hang seharga 500 juta. Sambil mereka semua pun terkejut melihat ke arah Chen Yuan yang merobek kontrak itu dan akan menyediakan 500 juta untuk keluarga Xiao. Lalu Tuan Han di sana pun bergumam, untuk dapat dengan mudah menarik 500 juta uang tunai cair, setidaknya harus ada kelompok yang asetnya melebihi 10 miliar. Aku Han Sansui telah membaca banyak orang, tapi aku tidak dapat memahami cara dia. Ini aneh. Sambil ia pun masih melihat ke arah Chen Yuan itu. Lalu di sisi ayah dari Ruoyu itu pun bergumam, 500 juta. Dengan uang ini aku tidak hanya bisa bangkit, aku juga bisa memperluas perusahaanku. Tapi Chen Yuan di sana pun berkata, tentu saja 500 juta ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Aku juga punya persyaratan. Sambil ia pun menunjuk ke arah Ruoyu itu. Di sana Ruoyu pun bergumam, Chen Yuan ingin membeli aku seharga 500 juta. Dan bersambung.